Malam itu, Mekah terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit seakan menahan cahaya, dan angin berhembus pelan melewati rumah Nabi Muhammad SAW. Di balik ketenangan malam, hati Nabi sedang berada pada titik yang sangat berat, mungkin salah satu yang terberat sepanjang hidup beliau. Beberapa waktu sebelumnya, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua sosok penopang utama dalam hidup dan dakwahnya. Sayyidah Khadijah, istri tercinta yang selalu menguatkan di saat semua orang meragukan, telah wafat. Tidak lama berselang, Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi Nabi dari ancaman Quraisy, juga berpulang. Tahun itu kelak dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Tanpa Khadijah, rumah terasa sepi. Tanpa Abu Thalib, tekanan kaum Quraisy semakin keras dan tanpa batas. Cemoohan berubah menjadi kekerasan, lemparan kata-kata berubah menjadi lemparan batu. Nabi Muhammad tetap berdiri, tetap menyampaikan kebenaran, meski tubuh dan hati sama-sama terluka. Dalam keadaan penuh duka, Nabi pernah berharap pada Taif. Beliau berjalan jauh, menawarkan Islam dengan penuh kelembutan. Namun, yang didapat justru penolakan paling menyakitkan. Anak-anak kecil dihasut untuk melempari beliau dengan batu. Darah mengalir di kaki Nabi hingga sandal beliau basah karenanya. Di kebun anggur tempat beliau berlindung, Nabi mengangkat tangan dan berdoa, bukan doa kebinasaan, melainkan doa penuh kerendahan hati. Jika semua ini bukan karena murka Allah, maka beliau sanggup menanggungnya. Di titik terendah itulah, ketika bumi terasa sempit dan manusia menutup pintu harapan, Allah justru mempersiapkan sebuah perjalanan yang tak pernah dialami manusia manapun sebelumnya. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW berada di sekitar Masjidil Haram. Dalam keadaan antara sadar dan tidur, malaikat Jibril datang menghampiri. Hati Nabi dibersihkan, bukan karena kotor, melainkan sebagai persiapan untuk menerima sesuatu yang sangat agung. Ini bukan perjalanan biasa, ini bukan sekedar hiburan atas kesedihan. Ini adalah penguatan, peneguhan, dan pengangkatan derajat. Allah tidak mengangkat Nabi Muhammad ketika beliau berada di puncak kejayaan, melainkan saat beliau paling terluka sebagai manusia. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa pertolongannya seringkali datang ketika manusia merasa paling sendiri. Malam itu akan menjadi malam yang mengubah arah sejarah. Sebuah perjalanan yang melampaui jarak, waktu, dan logika manusia akan segera dimulai. Dari bumi menuju langit, dari kesedihan menuju kemuliaan. Dan Nabi Muhammad dengan hati yang berserah penuh kepada Tuhannya, bersiap melangkah menuju peristiwa besar yang kelak dikenal sebagai Isra dan Mi'raj. Malam masih menyelimuti Mekah ketika malaikat Jibril kembali mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kali ini bukan sekadar kunjungan penenang, melainkan undangan menuju sebuah perjalanan yang tidak pernah terlintas dalam bayangan manusia. Di hadapan Nabi, tampak seekor makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagal. Putih bersih, bercahaya, dan bergerak dengan tenang. Itulah buraq. Setiap langkah buraq sejauh pandangan mata. Jarak yang bagi manusia membutuhkan waktu berhari-hari, bagi makhluk ini hanya sekejap. Nabi Muhammad menaikinya dengan penuh ketenangan, ditemani malaikat Jibril. Tidak ada kegentaran di wajah beliau, hanya kepasrahan total kepada Allah yang telah memerintahkannya. Perjalanan pun dimulai. Dalam sekejap, Masjidil Haram menjauh di belakang. Mekah dengan segala luka dan kenangan pahitnya tertinggal dalam gelap malam. Angin tidak terasa menerpa, waktu seolah dilipat. Di sepanjang perjalanan, Jibril beberapa kali meminta Nabi Muhammad berhenti di tempat-tempat tertentu. Di sanalah para nabi terdahulu pernah singgah, beribadah, dan berdoa.
Setiap tempat memiliki sejarah, setiap hentian memiliki makna, seolah Allah sedang memperlihatkan mata rantai kenabian yang kini berada di pundak Muhammad. Nabi Muhammad juga diperlihatkan beberapa gambaran simbolik. Ada kaum yang menanam lalu langsung menuai sebagai isyarat pahala bagi orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Ada pula orang-orang yang bibirnya digunting, gambaran bagi mereka yang berkata namun tidak mengamalkan. Semua itu bukan sekadar pemandangan, melainkan pelajaran bagi umat yang kelak akan beliau bimbing. Tidak lama kemudian, tampaklah Masjidil Aqsa, tanah suci yang diberkahi, pusat ibadah para nabi sebelum beliau. Di sanalah perjalanan Isra berakhir. Nabi Muhammad turun dari buraq dan memasuki Masjidil Aqsa dengan langkah penuh khidmat. Di tempat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para nabi dan rasul dari berbagai zaman telah berkumpul. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan banyak nabi lainnya berdiri dalam satu saf. Tanpa ragu, Nabi Muhammad maju ke depan dan menjadi imam bagi mereka semua. Sebuah isyarat yang jelas, risalah terakhir telah datang dan kepemimpinan spiritual kini berada di tangannya. Salat itu bukan sekadar ibadah. Ia adalah pengakuan langit atas kedudukan Nabi Muhammad, bahwa beliau bukan hanya nabi bagi kaumnya, melainkan penutup para nabi, penyempurna risalah tauhid sejak awal penciptaan manusia. Usai sholat, perjalanan belum berakhir. Apa yang telah dilalui barulah pembuka. Isra hanyalah jembatan. Di hadapan Nabi Muhammad kini terbentang perjalanan yang jauh lebih agung, perjalanan menuju langit. Dan pada malam yang sunyi itu, dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bersiap melangkah meninggalkan bumi menuju peristiwa yang melampaui segala batas pemahaman manusia. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW tidak kembali ke bumi. Malam itu, perjalanan justru berlanjut menuju arah yang tidak pernah dijangkau manusia, langit. Malaikat Jibril membawa Nabi menuju sebuah tangga cahaya yang menjulang ke atas. Inilah awal Mi'raj, perjalanan dari alam manusia menuju alam ketuhanan. Ketika sampai di langit pertama, Jibril mengetuk pintu langit. Sebuah suara bertanya, "Siapa?" "Jibril," jawabnya. "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Apakah ia telah diutus?" "Ya." Maka pintu langit pun dibuka. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam alaihi salam. Wajahnya berseri, penuh kasih seorang ayah kepada keturunannya. Adam menyambut Nabi Muhammad SAW dengan salam dan doa kebaikan. Di kanan Adam terlihat ruh-ruh yang bercahaya, sementara di kirinya tampak ruh yang muram. Setiap kali Adam memandang ke kanan, ia tersenyum. Ketika memandang ke kiri, ia bersedih. Sebuah pengingat tentang pilihan manusia dan akibatnya. Perjalanan berlanjut ke langit kedua. Di sana, Nabi Muhammad SAW bertemu dua nabi mulia, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Keduanya menyambut beliau dengan kelembutan dan doa. Pertemuan itu singkat, namun syarat makna, tentang keteguhan dalam menghadapi penolakan dan kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Wajahnya sangat tampan, hingga separuh dari keindahan dunia seakan terhimpun padanya. Namun yang lebih indah dari rupa Yusuf adalah kesabaran dan ketulusannya. Sebuah pesan tanpa kata, bahwa keindahan sejati lahir dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Langit keempat mempertemukan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Idris alaihi salam.
seorang nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi. Idris menyambut beliau dengan penghormatan dan doa, seakan menyampaikan bahwa derajat tinggi hanya diraih oleh mereka yang istiqomah. Di setiap lapisan langit, pola yang sama terulang. Salam, pengakuan, dan doa. Semua nabi menyambut Nabi Muhammad SAW bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai saudara sekaligus penutup risalah. Perjalanan itu tidak melelahkan, namun setiap lapisan langit semakin terasa agung. Seolah Nabi Muhammad SAW sedang dibimbing melewati sejarah panjang kenabian, dari manusia pertama hingga nabi-nabi terakhir sebelum dirinya. Semua itu bukan untuk meninggikan ego, melainkan untuk menguatkan amanah. Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, ia adalah perjalanan makna. Setiap langit adalah pelajaran, setiap pertemuan adalah pengingat bahwa jalan dakwah selalu penuh ujian, tetapi selalu berada dalam pengawasan Allah. Dan perjalanan belum selesai, masih ada langit-langit lain yang menanti, dengan pelajaran yang semakin dalam dan peristiwa yang semakin agung menunggu Nabi Muhammad SAW di atas sana. Perjalanan Mi'raj terus berlanjut, membawa Nabi Muhammad SAW semakin jauh meninggalkan alam yang dikenal manusia. Setelah melewati langit keempat, malaikat Jibril kembali mengetuk pintu langit berikutnya. Setiap ketukan, setiap izin yang diberikan, seakan menegaskan bahwa perjalanan ini bukan milik siapapun selain atas kehendak Allah. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Harun alaihissalam. Wajahnya bersinar, penuh kelembutan dan kasih sayang. Harun menyambut Nabi Muhammad SAW dengan salam hangat dan doa kebaikan. Sosoknya mencerminkan kepemimpinan yang penuh empati, pemimpin yang dicintai kaumnya karena kelembutan dan kesabarannya. Langit keenam menyimpan pertemuan yang sangat menggetarkan. Di sana, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi besar yang dikenal dengan keteguhan dan keberaniannya menghadapi kekuasaan zalim. Musa menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh hormat. Namun setelah Nabi Muhammad berlalu, Musa terlihat menangis. Ketika ditanya alasannya, Musa menjawab bahwa ia menangis karena umat Nabi Muhammad SAW akan lebih banyak masuk surga dibanding umatnya. Tangis itu bukan iri, melainkan cermin cinta dan kepedulian seorang nabi terhadap umat manusia. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali. Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah menyambut anaknya. Wajah dan sifat keduanya begitu mirip, seakan menyatukan dua generasi tauhid dalam satu garis lurus. Nabi Ibrahim menyampaikan salam untuk umat Nabi Muhammad SAW dan berpesan agar mereka memperbanyak amal, karena surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah zikir kepada Allah. Sebuah pesan singkat namun syarat makna, bahwa surga bukan sekadar harapan, melainkan sesuatu yang dipersiapkan dengan amal. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dibawa menuju Sidratul Muntaha, sebuah batas akhir yang tidak bisa dilewati oleh makhluk manapun. Sidratul Muntaha sendiri bukanlah sebuah tempat, melainkan adalah nama atau istilah untuk puncak dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad yang tak lagi bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh akal dan logika manapun. Malaikat Jibril pun berhenti di batas itu. Ia berkata bahwa jika melangkah lebih jauh, ia akan hancur. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan itu tanpa malaikat Jibril. Di titik inilah, seluruh kebesaran alam semesta terasa mengecil. Tidak ada suara, tidak ada waktu,
Tidak ada bentuk, tak ada apapun yang dapat dijelaskan dengan akal pikiran dan kata-kata. Yang ada hanyalah kehadiran ilahi yang meliputi segalanya. Nabi Muhammad berada pada jarak yang sangat dekat dengan Allah, sebuah kedekatan yang tidak pernah dicapai manusia manapun sebelumnya. Malam itu Nabi Muhammad tidak hanya menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, ia sedang dipersiapkan untuk menerima amanah besar, sebuah perintah yang kelak menjadi tiang kehidupan umat Islam. Dan di hadapan keagungan yang tak terlukiskan itu, sebuah ketetapan agung akan segera diturunkan. Di hadapan keagungan yang tak terjangkau oleh kata dan nalar manusia, Nabi Muhammad SAW menerima sebuah amanah yang akan menjadi inti hubungan antara hamba dan Tuhannya. Pada malam Mi'raj itu, Allah mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebuah perintah yang tidak disampaikan melalui perantara wahyu di bumi, melainkan langsung di langit, menandakan betapa agung kedudukannya. Dengan penuh ketaatan, Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut dan mulai turun kembali bersama malaikat Jibril. Dalam perjalanan turun, beliau kembali melewati langit ke-6 dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Setelah mendengar perintah 50 waktu sholat, Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan kepada umatmu?" Ketika Nabi Muhammad menjelaskan, Nabi Musa menasihati dengan penuh kepedulian. Ia berkata bahwa umat manusia tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Musa mengingat pengalamannya membimbing Bani Israel, umat yang kuat, namun sering merasa berat menjalankan perintah. Ia menyarankan agar Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah dan memohon keringanan. Nabi Muhammad pun kembali naik menghadap Allah. Dengan penuh adab dan kerendahan hati, beliau memohon keringanan bagi umatnya. Allah mengurangi jumlah sholat tersebut. Namun ketika Nabi Muhammad kembali bertemu Musa, Musa kembali menyarankan hal yang sama. Proses ini berulang beberapa kali, naik menghadap Allah, turun bertemu Musa, hingga akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Meski hanya 5, Allah menetapkan pahalanya tetap seperti 50, sebuah bentuk kasih sayang yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi, beliau menjawab dengan penuh rasa malu dan syukur. Beliau merasa cukup dan berserah kepada ketetapan Allah. Perintah sholat ini bukan sekadar kewajiban ritual, ia adalah hadiah dari langit. Jalan komunikasi langsung antara hamba dan Robnya. Jika Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke hadirat Allah, maka sholat adalah Mi'rajnya orang-orang beriman setiap hari. Dengan amanah besar itu di tangan, Nabi Muhammad bersiap kembali ke bumi. Perjalanan malam yang luar biasa itu hampir mencapai akhir, namun dampaknya baru saja akan dimulai. Apa yang beliau alami malam itu kelak akan menjadi ujian keimanan bagi umatnya. Siapa yang percaya dan siapa yang memilih ragu. Dan ketika fajar hampir menyingsing di Mekah, Nabi Muhammad kembali ke tempat beliau memulai perjalanan, membawa kisah yang melampaui logika, namun penuh dengan kebenaran dan kasih sayang ilahi. Pagi itu, Mekah terbangun seperti biasa. Matahari terbit, pasar mulai ramai, dan kaum Quraisy menjalani hari mereka tanpa mengetahui bahwa malam sebelumnya telah terjadi peristiwa paling agung dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW berada kembali di tengah-tengah kaumnya. Namun hati dan jiwanya telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada orang-orang Quraisy, reaksi yang muncul bukanlah kekaguman, melainkan ejekan. Mereka tertawa, mencemooh, dan menyebut kisah itu sebagai kebohongan. Bagi mereka, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis saja membutuhkan waktu berhari-hari, mustahil ditempuh dalam satu malam, apalagi naik ke langit dan kembali sebelum fajar. Kaum Quraisy melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan Nabi Muhammad.
mereka segera mendatangi Abu Bakar. Dengan nada mengejek, mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau mendengar apa yang dikatakan sahabatmu? Ia mengaku pergi ke Baitul Maqdis dan kembali dalam 1 malam." Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar menjawab dengan tenang, "Jika Muhammad yang mengatakan itu, maka aku membenarkannya." Jawaban singkat itu lahir dari keyakinan yang dalam, bukan dari pembuktian logika. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan sepenuh hati. Kaum Quraisy belum puas. Mereka kembali kepada Nabi Muhammad dan meminta bukti. Mereka mengajukan pertanyaan detail tentang Masjidil Aqsa, tiang-tiangnya, pintu-pintunya, dan ciri-ciri bangunannya. Nabi Muhammad sempat merasa berat, namun Allah memperlihatkan Masjidil Aqsa di hadapan beliau seakan-akan berada tepat di depan mata. Dengan tenang, Nabi menjelaskan setiap detailnya hingga mereka terdiam. Namun kebenaran tidak selalu melahirkan keimanan. Sebagian tetap memilih ingkar, sebagian lain semakin keras menentang. Di sisi lain, peristiwa ini justru menguatkan iman orang-orang yang tulus. Mereka belajar bahwa iman bukan hanya soal apa yang bisa dilihat dan dihitung, tetapi tentang kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak hari itu, sholat 5 waktu mulai diperintahkan secara nyata. Umat Islam memiliki tiang kehidupan yang menghubungkan bumi dan langit, siang dan malam, hamba dan Robnya. Setiap sujud menjadi pengingat bahwa Nabi Muhammad pernah diangkat ke langit dan umatnya diangkat derajatnya melalui sholat. Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan luar biasa. Ia adalah garis pembeda antara iman dan ragu, antara kepasrahan dan kesombongan. Peristiwa itu mengajarkan bahwa ketika logika berhenti, iman justru diuji. Dan di tengah ejekan dan penolakan itu, Nabi Muhammad terus melangkah. Dengan sholat sebagai cahaya dan keyakinan sebagai penopang, beliau melanjutkan dakwahnya, membawa pesan langit untuk manusia di bumi. Waktu terus berjalan, namun peristiwa Isra Mi'raj tidak berhenti sebagai kisah 1 malam, melainkan hidup dalam setiap rakaat sholat yang ditegakkan umat Islam hingga hari ini. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW malam itu perlahan menampakkan maknanya dalam perjalanan dakwah dan kehidupan umatnya. Bagi orang-orang beriman, Isra Mi'raj menjadi sumber kekuatan. Ketika hidup terasa berat, mereka mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit justru saat beliau berada di titik paling lemah sebagai manusia. Dari sana, umat belajar bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu datang setelah keberhasilan, tetapi sering hadir setelah kesabaran dan keikhlasan diuji. Sholat 5 waktu yang diwajibkan pada malam itu menjadi warisan paling nyata dari Isra Mi'raj. Ia bukan beban, melainkan undangan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan untuk naik, meninggalkan sejenak urusan dunia, lalu berdiri menghadap Allah. Jika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan secara jasad dan ruh, maka umatnya dimi'rajkan melalui ketaatan dan kekhusyukan. Peristiwa Isra Mi'raj juga mengajarkan bahwa iman tidak selalu selaras dengan logika manusia. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan keyakinan penuh. Namun iman yang benar bukanlah iman yang kosong, melainkan iman yang melahirkan perubahan akhlak, keteguhan sikap, dan kedisiplinan dalam ibadah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama hingga Sidratul Muntaha, satu benang merah terus terjalin, tauhid. Semua nabi yang ditemui Nabi Muhammad membawa pesan yang sama, menyembah Allah yang esa dan taat kepadanya. Isra Mi'raj menjadi pengikat risalah para nabi, sekaligus penegasan bahwa Islam adalah kelanjutan dari jalan lurus yang telah dibentangkan sejak manusia diciptakan. Bagi Nabi Muhammad sendiri, peristiwa itu adalah peneguhan bahwa beliau tidak sendirian. Langit menyambutnya, para nabi mendoakannya, dan Allah memuliakannya. Setelah malam itu, langkah beliau di bumi menjadi semakin mantap,
meski tantangan terus datang silih berganti. Hingga hari ini, Isra Mi'raj terus dikenang, bukan sekedar sebagai peringatan tahunan, tetapi sebagai pengingat abadi, bahwa di balik setiap kesulitan ada pertolongan, di balik setiap sujud ada kedekatan, dan di balik setiap ketaatan ada kemuliaan yang Allah siapkan. Malam Isra Mi'raj telah berlalu, tetapi cahayanya tidak pernah padam. Ia hidup dalam iman, dalam sholat, dan dalam hati setiap orang yang memilih percaya, sebagaimana Abu Bakar percaya, tanpa ragu, tanpa syarat. Dan di sanalah kisah ini menemukan penutupnya, bukan dengan keajaiban yang jauh di langit, tetapi dengan ajakan yang dekat di bumi. Tegakkan sholat, jaga iman, dan berjalanlah menuju Allah dengan hati yang tunduk dan yakin.